Banyak yang tanya, Dan, klaim meninggal itu susah nggak sih? Di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang kamu harus siapkan untuk klaim meninggal. Hai, saya Denny. Channel ini saya buat sebagai media sharing mengenai insurance dan juga berbagi tips and tricks supaya polis Anda menjadi optimum dan efisien. Klaim asuransi jiwa itu sebenarnya simpel, selama syaratnya dipenuhi dan berkas-berkasnya lengkap. Nah, berkas apa aja yang kamu harus persiapkan jika terjadi meninggal terhadap salah satu keluarga atau kerabat? Yang pertama, surat keterangan meninggal dari puskesmas atau rumah sakit. Ini tidak harus asli, kopi juga bisa. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, surat keterangan dokter. Nah, untuk surat keterangan dokter ini harus asli. Jadi kalau polisnya ada 5, surat keterangan dokternya harus 5 juga. Kecuali 2 polis itu dari asuransi yang sama. Biasanya asuransi yang sama mau tuh kalau surat keterangannya cuma 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, surat keterangan meninggal dari kepolisian. Itu kalau meninggalnya karena kecelakaan. Yang keempat, setahu saya ada beberapa asuransi yang bisa double claim meninggalnya kalau kecelakaan selama perjalanan itu berrute seperti Transjakarta, kereta api, atau pesawat terbang. Namun harus dilampirkan juga tiketnya waktu mau klaim. Itu yang keempat ya. Untuk yang meninggal di luar negeri, jangan lupa disertakan juga surat kematian dari kedutaan besar setempat. Itu yang kelima. Yang keenam, akte kematian dari kecamatan atau dinas kependudukan. Jadi kalau yang dari RT atau kelurahan aja belum bisa ya, harus ada dari kecamatan atau ke level dinas kependudukan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, beberapa asuransi minta juga surat keterangan pemakaman atau kremasi. Nah, nomor 1-7 tadi sebenarnya berkas-berkas yang sangat amat standar yang harus kita punyai saat terjadi meninggal. Sekarang kita masuk ke berkas-berkas yang dibutuhkan dari sisi asuransi ya. Nomor 8, buku polis. Yes, buku polis. Buku polis diperlukan setiap klien mau tutup polis ataupun klaim meninggal. Jadi makanya saya suggest ke klien saya selalu buku polisnya disimpan baik-baik supaya mudah waktu mau klaim nanti. Nah, untuk mengecek apakah polis masih aktif atau tidak, silakan hubungin customer service perusahaan asuransi kalian masing-masing atau lewat agent juga bisa selama masih ada. Terus nomor 9, KTP dan KK tertanggung. Ini bisa copy juga. Nah, yang paling terakhir adalah KTP dan buku rekening penerima manfaat. Jadi di asuransi jiwa itu saat terjadi meninggal akan turun sejumlah dana yang akan diterima oleh ahli waris masing-masing atau penerima manfaat masing-masing. Jika penerima manfaatnya ada 1, ya 1 orang saja yang bawa buku rekening dan KTP-nya. Kalau penerima manfaatnya ada 4, 4-4-nya harus memberikan KTP dan buku rekening masing-masing. Jadi si perusahaan asuransi bisa tahu dana ini akan ditransfer kemana. Udah itu aja saya rasa berkas-berkas yang diperlukan untuk klaim meninggal. Untuk proses pencairan dananya sendiri butuh waktu kira-kira 14 hari kerja. Namun memang ada beberapa faktor yang membuat klaim asuransi meninggal itu menjadi terhambat. Faktor-faktor apa aja yang bisa buat kayak begitu? Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Jangan sampai nggak nonton makanya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan leave comments di bawah ini atau DM saya di Instagram @dennyhutabarat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Denny, stay healthy and God bless.